Level up your startup. Adu inovasi di iStart. Submit ide inovasimu ke www.bakri.id. Dapatkan total hadiah 150 juta untuk 3 pemenang. Wujudkan ide startupmu jadi nyata. iStart, cara asik wujudkan ide fantastik. Wow, itu keren banget tadi cuplikannya bersama Rahmat di sini, Raffi Ahmad. Di sini ada podcast, podcast biar kayak Deddy Corbuzier. Tapi karena Deddy Corbuzier nggak datang, saya aja ceritanya podcast di sini sama dua bos-bos ganteng. Ini adalah generasi ketiga dari keluarganya Bakri Group, ternyata ganteng-ganteng. Pak Aga dan Pak Eda Bakri, wow. Wah, Pak Aga sama Pak Eda untung aja pada nggak jadi artis, kalau nggak cicilan gua nggak kebayar loh. Udah ganteng-ganteng gawat. Gimana Pak Aga, sehat? Sehat. Waduh, Pak Aga. Pak Eda sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ini langsung nih, kita kan mau bahas tentang iStart. Tadi iStart tuh kira-kira nih, apa yang dimaksud dengan program iStart? Pak Aga mungkin yang jawab nih. iStart adalah program yang mengajak anak muda yang memiliki ide bisnis untuk mengajukan pitch ide dari berbagai macam sektor untuk memudahkan hidup orang banyak melalui inovasi dan terobosan baru. Wih, gila itu yang keren. berbasis teknologi. Berbasis teknologi, itu berarti emang anak zaman sekarang tuh teknologi semuanya harus bisa beradaptasi untuk lebih maju lagi. Dan Bakri Group juga sekarang pinter beradaptasi, makanya sampai 80 tahun masih tetap berjaya. Itu keren. Keren. Seperti apa penilaian-penilaian yang dilakukan untuk startup-preneurnya? Kan pas itu tadi kan ada hadiahnya banyak. Nah cara menilainya gimana tuh? Untuk yang muda-muda biar tahu nih gimana nih di iStart ini cara penilaiannya. Penilaian dari seberapa kreatif dan inovatif ide mereka hingga akhirnya ide tersebut dapat diwujudkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat banyak. Wih, ini dia. Memang harus berdampak banyak untuk masyarakat banyak. Itu keren banget. Total hadiahnya. Oh, orang-orang kan pasti pengen tahu. Mbak Imong aja terkenal giveaway. Wah, ini Bakri lebih banyak pasti nih. Bakri Group hadiahnya. Apa nih Pak Eda? Hadiahnya nih Pak Eda nih. Total hadiahnya Pak Eda. Jadi untuk hadiah kita siapin 150 juta rupiah. Untuk pemenang pertama itu 70 juta. Wush. Pemenang kedua 50 juta. Dan untuk juara 3 itu 30 juta. Wow, hadiahnya gokil banget. Ini hadiahnya pasti yang di rumah, makanya ikutan iStart di sini. Pokoknya sebagai entrepreneur yang muda-muda, kalian ini harus punya sesuatu hal kreatif-kreatif yang baru. Nah ini nih ada tipsnya ya, pastinya ada tips nih. Saya pengen tanya nih sama Pak Aga, sama Pak Eda. Ini mumpung yang nonton banyak, anak-anak muda sekarang kan pengen banget jadi entrepreneur. Kayak Pak Aga, kayak Pak Eda, gimana sih tips-tipsnya? Mungkin dari Pak Aga dulu nih, atau Pak Eda juga boleh. Untuk mereka semuanya yang anak-anak muda nih, biar mereka juga bisa sukses. Pak Eda deh, Pak Eda ini diam-diam. Mungkin saya dulu Mas Raffi ya. Ya boleh, silakan Pak Eda. Kalau pendapat saya sendiri, entrepreneurship itu ada 2 hal fondasinya. Siap. Kesiapan dan kesempatan. Kesempatan di luar kontrol kita. Jadi bisa datang besok, bisa datang bulan depan, bisa datang tahun depan. Cuman selama kita nggak siap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita siap, kapanpun kesempatan datang, kita langsung bisa mengoptimalkan itu. Itu 2 fondasinya. Baru setelah itu kita ngomongin resiko bisnis, analisa market, dan lain-lain. Tapi 2 fondasi itu yang menurut saya adalah bagian dari entrepreneurship. Jadi diri kita dulunya harus siap. Betul. Dan mau beradaptasi juga. Karena kan nggak ada yang namanya Superman. Semuanya juga adanya super team. Semuanya juga Bakri Group juga selama sekarang usia 80 tahun. Tapi kan semuanya juga dari bawah juga. Setuju sekali. Jadi nggak ada yang semuanya instan, itu nggak ada. Kalau Pak Aga gimana Pak Aga? Pertama, doa dan usaha. Alhamdulillah ya Allah. Tapi juga yang saya tekankan bahwa sebagai seorang entrepreneur harus berani mencoba. Karena kalau tidak pernah dicoba, kita tidak akan pernah tahu. Dan kalaupun mencoba dan gagal, harus dicoba terus. Karena pepatah zaman dulu yang terkenal ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi yang paling penting adalah gigih mencoba terus. Tuh, mantep banget. Jangan pernah berhenti untuk kita mencoba. Buat anak kok coba-coba? Kan juga ada gitu. Ya, tapi ya semoga pastinya juga kita doakan bersama-sama program iStart ini nantinya juga sukses melahirkan para startup-preneur profesional yang juga dapat mendorong dan juga tentunya untuk kemandirian perekonomian bangsa Indonesia tercinta. Karena program iStart ini
Ini menjaring dari berbagai sektor seperti sektor media, tapi yang muda-muda juga pastinya semuanya nih, media, komunikasi juga, digitalisasi juga, pendidikan, kesehatan, dan juga renewable energy, industrialisasi, dan juga lain-lainnya. Jadi jangan lupa untuk semuanya, Antv Lovers, kalau pengen tahu tentang lebih banyak program lainnya dalam rangka ulang tahun ke-80 Bakri Group, langsung aja kunjungin websitenya di www.bakri.id. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @bakri.group. Itu dia. Karena berbicara tentang sektor industrial, Bakri Group telah berkontribusi di bidang industrialnya, yang salah satunya Bakri Pipe Industry yang membuat sebagian besar tiang listrik di Indonesia, serta Bakri Auto Part melalui Vector yang memproduksi bis listrik yang saat ini sudah digunakan sebagai armada Transjakarta. Ini dia. Melalui Vector, sebuah entitas baru yang bergerak di bidang electric vehicle dan merupakan spin-off dari PT Bakri Auto Parts, Bakri Group ikut berkontribusi dan mendukung kemajuan teknologi bagi nasib dan masa depan bangsa dengan berinovasi mengembangkan bus listrik sebagai armada Transjakarta. Hal ini sebagai wujud rasa peduli terhadap kepentingan masyarakat dan sebagai penanda kemajuan transportasi di Indonesia. Menjalin kerjasama strategis dengan BYD dan perusahaan karoseri tanah air Trisakti, bus ini dibekali teknologi canggih dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber utama yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Hal itu karena sumber tenaga listrik yang digunakan lebih ramah lingkungan dan nol emisi karbon dan suara. Mari bersama kita bangun Indonesia, bersama menjadi generasi bangun negeri. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Oh, kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Kamu yang buat hatiku bergetar, senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Cinta karena
bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Untuk negeri, kami berupaya memberi yang terbaik. Dengan segenap jiwa, kami menjaga lestari Ibu Pertiwi, membantu mencipta generasi yang bestari. Kami terus berjuang demi bangsa, menjunjung nilai keindonesiaan, kemanfaatan, kebersamaan. Kami terus tumbuh, semakin tangguh, terus berinovasi, membangun negeri. Kami turut berkontribusi demi terciptanya kesejahteraan ekonomi, agar sang bendera pusaka dapat berkibar semakin tinggi. Kami ada untuk anak bangsa, menjadikan mereka mandiri agar mampu mengembangkan kreasi, mampu berkiprah dalam negeri. Menanamkan kecakapan agar mereka dapat terus melangkah dengan berani membawa perubahan. Rasa syukur selalu kami panjatkan pada Sang Ilahi. Yang kerja pengen doa ini. Segenap hati, kami ingin membantu mewujudkan cita anak bangsa menjadi terpandang di mata dunia. 80 tahun kami berdiri. Kami persembahkan semua untuk Indonesia. Mari bersama menjadi generasi bangun negeri. Masih di HUT 80 tahun Bakri Group. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan berbagai CSR yang dilakukan oleh Bakri Group, kan Raffi. Nah, betul. Ini yang mau kita tanya-tanya nih, sebenarnya apa aja sih bidang-bidang aktivitas sosial yang udah dilakukan oleh Bakri Group? Ya. Nah, sekarang kita langsung tanya nih, ada siapa Astrid? Ada Pak Roy dan Ibu Nadia Hendrayanto. Halo. Halo. Aku mau tanya nih, Pak Bos, Bu Bos, Iya. Astrid dulu yang mau nanya boleh? Nggak apa-apa, kamu. Oke, aku yang tanya dulu. Apa aja nih, Pak? Atau Bu, aktivitas sosial, buat Pak Roy deh, buat Pak Roy dulu ya. Iya. Yang menjadi fokusnya dari Bakri Group, aktivitas sosialnya apa aja Pak Roy? Siap. Oke, terima kasih Raffi, Astrid. Kalau dari Bakri Group, CSR atau Corporate Social Responsibility, kita fokusnya pada pendidikan, kesehatan, kemitraan dengan UMKM, dan juga untuk lingkungan hidup. Nah, kenapa 4 hal ini? Karena 4 hal ini merupakan komponen yang penting dalam SDG yang sekarang ramai disebut Social Sustainable Development Goal. Jadi itu tujuan goal daripada yang disepakati para pemimpin dunia untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, gitu kira-kira. Nah, salah satu contoh nyata yang sudah kami lakukan adalah penanaman taman mangrove. Tanaman mangrove ini sangat penting untuk mengurangi emisi karbon. Gitu. Dan juga kita juga melakukan perlindungan terhadap orang hutan untuk melestarikan orang hutan di wilayah Kaltim Primakul. Gitu. Oke. Bu Nadia bisa menambahkan boleh Bu? Ya, jadi Bakri Group itu juga udah banyak melakukan hal-hal yang mendapatkan penghargaan di Indonesia maupun dunia internasional nih. Ya. Nah, salah satunya waktu itu tahun 2021 ada ajang namanya Indonesian Sustainable Development Award. Kita bilangnya ISDA. Nah, di sini Kaltim Primakul, KPC itu mendapatkan 22 penghargaan. Wow. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Luar biasa. Jadi kita dapat waktu itu 9 penghargaan platinum, 13 kita meraih emas. Wow. Keren banget. Apalagi nih Pak Roy? Selain daripada CSR, Bakri Group juga memiliki Bakri Amanah. Bakri Amanah itu lembaga amil zakat. Jadi dia khusus mengelola zakat infak sodako yang nantinya akan didistribusikan untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, selain itu juga mungkin ada juga kami bentuk Bakri Tanggap. Nah, kalau Bakri Tanggap ini adalah untuk menangani bencana alam.
Jadi kalau ada bencana alam di mana-mana, kemudian tim ini akan terus bergerak. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong, ini keren banget. Wah, ternyata banyak sekali ya Betul CSR yang sekali. sudah dilakukan oleh Bakri Group. Tapi aku mau tanya nih, dari sekian banyak CSR, mana sih perusahaan yang CSR-nya itu paling memberikan banyak kontribusi? Yang terbaik berarti pastinya ya. Waduh, itu susah tuh ya. Jadi kita kasih contoh 3 aja ya. Oke. Jadi kita punya KPC, terus EMP, Energi Mega Persada. Dan Bakri Sumatera Plantation. Ya. Wow, sudah ada 3 ternyata ya yang dimenangkan. Oke, seperti apa? Langsung aja kita Aku pengen lihat, ini dia. Yes, itu dia 3 CSR dari perusahaan Bakri Group. Wow! Tapi Pak Roy, Bu Nadia jangan bosan-bosan ya, kita masih mau nanya nih. Asli mau nanya apa lagi? Sekarang aku mau nanya sama Pak Roy nih. Pak Roy, apa saja dampak positif bagi warga lokal dari CSR yang telah dilakukan? Dampak positifnya apa nih Pak Roy? Silakan Pak Roy. Oke, dampak positif yang paling jelas itu adalah memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah sekitar area CSR tersebut dilakukan. Nah, contohnya yang paling baru kami lakukan nih ada namanya pesat. Pesat ini adalah peternakan sapi terpadu. Nah, jadi di sini dikelola bagaimana peternakan sapi, kemudian bagaimana mengolah susunya. Jadi mendapatkan warga sekitar tuh mendapatkan tambahan daripada peningkatan ekonomi gitu. Nah, mungkin selain daripada perekonomian juga pendidikan. Jadi anak-anak di sana disekolahkan oleh Kaltim Primakol. Kemudian, nah ini menarik nih, karena dari anak-anak ini setelah disekolahkan, kemudian ada yang sudah berhasil menjadi sarjana, menjadi dokter. Wow. Nah ini kita undang juga salah satu nih, dari salah satu yang sudah berhasil menjadi dokter hewan. Nah beliau ini juga berkontribusi di pesat tadi, peternakan sapi terpadu. Beliau ini adalah dokter hewan Eling namanya. Aduh, aku jadi penasaran nih, mau lihat seperti apa sih profil dari Dokter Eling ini. Nah, ini dia, Dokter Eling, kita lihat. Ini. Eling Purwanto, dokter hewan lulusan Institut Pertanian Bogor ini adalah satu dari sekian banyak penerima beasiswa pendidikan Kaltim Primakol. Program-program beasiswa Bumi Resources memang diarahkan untuk terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang integral. Pesat atau peternakan sapi terpadu ini adalah salah satu lembaga yang dikelola oleh sarjana-sarjana pertanian dengan keahlian yang saling mendukung untuk terciptanya masyarakat mandiri. Untuk program beasiswa ini sendiri sebenarnya banyak, karena selain di IPB ada juga yang di Jogja. Yang setahu saya yang di IPB itu ada 7 orang. 7 orang itu terdiri atas 1 bagian pertanian, 1 kehutanan, 2 orang itu nutrisi S2, 2 orang budidaya, dan 2 orang dokter hewan. Kemudian kalau untuk sistem beasiswanya sendiri adalah sistem beasiswa full. Jadi kami semua yang dapat beasiswa ini termasuk biaya untuk SPP, biaya untuk buku,
kemudian biaya untuk kontrak rumah, biaya untuk pulang pergi Sangatta, kemudian biaya istilahnya living cost, biaya hidup sehari-hari, semuanya itu ditanggung KPC gitu. Yes, itu tadi tuh profil dari seorang dokter hewan Eling. Dok, halo dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah sampai Jakarta ya dok ya. Gimana rasanya dok? Sehat semuanya ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Sehat kalau sakit kan di sini. Iya dong, maksudnya aman-aman kan di daerah sana, di Kalimantan sana. Nah, dokter bisa ceritain nggak sih ini apa manfaat positif dari CSR KPC yang dokter dapatkan? Saya alumni FKH IPB angkatan 47. Jadi saya berasal dari Rantau Pulung. Rantau Pulung itu salah satu kecamatan di Kutai Timur yang kalau di Kalimantan tuh letaknya agak di pedalaman gitu. Jadi kalau dari Balikpapan itu sekitar 8 jam jalur darat. Naik darat? Iya, jalur darat. Udah cukup jauh berarti ya, Iya. dokter ya? Nah, jadi saya SMP, SMA di sana. Oke. Nah, kebetulan saya salah satu penerima manfaat beasiswa full dari KPC. Jadi saya mendapatkan beasiswa full di Fakultas Kedokteran Hewan IPB selama 6 tahun setengah. Jadi, iya, jadi beasiswanya itu sifatnya full. Saya tinggal belajar, dapat nilai bagus, lulus, saya kembali ke Sangatta begitu. Wah, terima kasih. Kita jadi tahu ceritanya. Ini bukti nyata. Wah. Dan juga CSR dan juga KPC sungguh menginspirasi semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Dokter Elin juga sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih Dokter Eling, Pak Roy, Bu Nadia. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan Bakri Group. Dan semoga CSR Bakri Group ini terus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia.